Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Bang Iki. Bang, kali ini gua bakal bahas masalah seputar GoFood. Apa itu? Jadi sebenarnya gagasan gua nih, Bang. Gagasan gua yang gua anggap sih bagus juga idenya nih. Itu judulnya Kampung GoFood. Kampung GoFood. Ya, penasaran? Simak terus videonya. Jangan lupa di like and subscribe ya, Bang. Gua doain lu lancar usahanya dan sehat semuanya. Amin. Oke, check this out. Ya, kali ini gue bakal bahas tentang GoFood ya, GoResto. Jadi gue tuh punya pikiran, punya ide namanya Kampung GoFood. Jadi nah ide ini gue ceritain aja ya di awal ya. Jadi di saat pandemi kemarin yang pas awal-awal tuh, nah kan penurunan order drastis banget tuh. Sedangkan PSBB di Bogor nggak boleh ambil penumpang. Jadi go ride di wilayah Bogor itu nggak ada, ditiadakan. Nah jadi orderan itu khusus GoSend, GoFood, GoShop. Jadi cuma mengandalkan itu aja, dan prioritasnya pasti banyak driver yang nongkrong di resto-resto, dia mengharapkan orderan GoFood. Jadi di sepanjang jalan Pajajaran nih, Bang, kalau mau tahu itu dari keluar tol Jagorawi dari arah depan sampai oh, mana Eka Lokasari Mall, itu titik food banyak, dan itu driver nongkrong itu bejibun banyak kanan dan kiri gitu. Jadi aduh, kalau akun lu nggak stabil ya paling sehari dapat satu dua gitu, dan itu bikin awal-awalnya tuh aduh ya. Jadi karena orderan itu sehari cuma dapat ya 1 sampai 5 order lah. Nah disitulah gua akhirnya berpikiran, oh kenapa nggak buka GoResto aja, resto rumahan. Ya udah, akhirnya gue daftar, gue lihat tutorial di YouTube dan informasi lewat uh, media sosial. Akhirnya gue bikin, dan jadi itu resto gue awalnya di GoFood. Udah daftar di GoFood, 3 minggu kemudian baru gue daftar di lapak sebelah. Nah akhirnya gue punya dua terdaftar di dua ini ya, yang dua hijau lah. Nah pas gua uh, uh, memulai usaha ini, awalnya mungkin emang rada macet ya, maksudnya kita butuh promosi, dan gue juga lihat-lihat juga info-info masukan dari teman-teman yang buka juga GoResto, harus gini harus gitu. Nah akhirnya gue lakuin, dan alhamdulillah sekarang resto gue ratingnya yang 146, yang 149. Jadi ya lumayan bagus lah gitu. Dan gue kepikiran begini, kenapa enggak khususnya di kampung gue ya, maksud di wilayah gue itu dibikin kampung GoFood. Nah kampung GoFood itu jadi idenya gini, di saat pandemi kayak gini orang-orang kan susah cari kerja, maksudnya yang kerja aja dirumahkan, ada yang di PHK gitu. Nah gua punya ide, jadi mengkaryakan para
warga, ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin yang bisa masak gitu ya, untuk jual atau mendaftar di Goresto, Gobis yang rumahan, jadi resto rumahan. Gua sounding ke RT, jadi temen gua Pak RT itu gua sounding, terus dia bilang oh bagus, ayo. Dan akhirnya ada beberapa temen driver sekitar rumah gua tertarik tuh, dan akhirnya gue daftarin, gue bantu caranya begini begini begini. Dan ada 2 resto di dekat rumah gua yang udah buka, alhamdulillah. Dia udah mulai orderan, udah mulai masuk ya, dan itu menurut gua positif. Yang pertama itu walaupun di rumah itu bisa aktif menghasilkan, jadi mendapatkan pemasukan khususnya buat para warga di sekitar rumah gua. Yang kedua itu menguntungkan ojol setempat ya, teman-teman rekan driver gua yang di dekat rumah ya, pasti karena banyak titik resto dekat rumah gua, otomatis dia kan nggak perlu keluar ke jalan raya nyari titik food yang besar gitu. Jadi di sekitar rumah juga udah banyak nih titik resto, jadi setidaknya nggak usah keluar rumah gitu, di sini banyak titik resto. Dan yang ketiga ya diuntungkannya ya para aplikator dengan potongan 20%. Setelah gue sounding ke Pak RT sebagai pejabat setempat, gue sounding juga ke Gojek. Gue sounding ke DSU Bogor. Di situ ada DE Bogor kan ya. Gue udah sounding, cuma mungkin masih dalam diskusi tim Gojek di Bogor ya. Gue nggak tahu deh, yang penting gue sounding mengenai ide gue gitu, gimana nih gitu ya, sambil nunggu dari respon Gojek. Jadi maksud gue, kenapa gue sounding ke pihak Gojek, biar ada perwakilan dari pihak Gojek yang turun ke lapangan untuk maintain para resto-resto di sekitar rumah gue. Jadi kalau ada misalnya ada permasalahan pendaftaran dan kendala lain gitu, jadi bisa dibantu oleh orang Gojeknya gitu. Jadi nggak harus gua gitu, jadi sama-sama terlibat. Dan ini ya mungkin sambil nunggu ininya kabar baik dari Gojeknya, gua sendiri aja yang siapa rekan-rekan yang sekitar rumah gua yang mau buka GoFood, GoResto gitu. Gue pasti bantu. Gue menganggap kalau semua warga, maksudnya yang di lingkungan gue itu pada daftar GoResto, yang diuntungkan gue juga. Nanti sebagai driver kan gue pasti dapat orderan di sekitar rumah gue, karena banyak titik resto ya gue diuntungkan juga kan, karena gue ngebantu rekan-rekan juga, jadi ngebantu pemasukan buat dia, dan buat gue juga order mungkin rada bertambah dengan adanya beberapa titik resto tambahan gitu dekat rumah. Dan itu, nah ini efeknya nih bang, karena gue dulu itu GoRide, gue dulu itu historinya GoRide, full GoRide. Nah karena pandemi ini gue mainnya di food dong. Nah sekarang PSBB di Bogor, penumpang boleh diangkut. Efeknya ke akun gue ini, historinya gue ini masih food. Sebenarnya gue pengen ngebolang gitu, cari GoRide, cari penumpang. Dan gue biasa mangkal di lapas di stasiun Bogor dan tempat-tempat rame. Cuma dilemanya nih bang, gue nggak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena gue punya resto dan itu harus dijaga. Jadi gue harus standby di rumah. Istri gue itu kerja, jadi di saat istri gue kerja, gue harus standby di rumah. Kalau misalkan ada pesanan di resto gue ya gue layanin gitu. Jadi
sangat tidak memungkinkan gue untuk ngebolang. Kalau gue ngebolang, kalau ada pesanan ya pasti nggak bisa gitu. Jadi akhirnya gue tetap on beat di rumah gue sambil jagain resto. Kalaupun ada yang nyangkut order, kalau GoFood di sekitar rumah gue ya pasti radius 1 kilo 2 kilo lah dari rumah gue, jadi termasuk deket lah kalau ada orderan food masuk ke gue gitu. Dan itu nggak apa-apa, gue ambil balik lagi ke rumah. Dan itu yang menyebabkan mungkin ya gue pikirnya pasti kalau gue buka usaha ini harus ada yang dikalahkan, tapi gue sementara ini ya mungkin on beatnya untuk nariknya itu ya sementara di rumah gitu. Ya mungkin kedepannya resto gue bertambah maju atau gimana, gue bisa ngambil karyawan mungkin, nah gue bisa fokus narik ya, siapa tahu kan. Nah jadi ini sih pengalaman gue aja, jadi yang ada efek gitu dari karena gue bikin resto, jadi akun gue tuh nggak bisa ngebolang dan historinya full sama resto. Nah, gue harap ide mengenai kampung GoFood ini direspon sama Gojek dan semoga bisa memberi dampak yang positif buat lingkungan sekitar rumah gua gitu. Jadi gua berharap bisa memberikan efeknya, dan hadirnya gue pengen bermanfaat buat yang lain gitu. Jadi dengan cara membantu mereka mendaftarkan Goresto gitu ya. Itu aja jadi video tentang ide gagasan gue tentang kampung GoFood. Mudah-mudahan yang lain nih bang, yang nonton, yang lu driver juga dan lu punya kepikiran buat daftar Goresto, silakan bang. Itu maksudnya menambah penghasilan. Itu enak kalau misalkan lu udah punya istri dan istri lu nggak kerja dan fokus di Goresto lu tekun di resto lu, ya lu nya narik, jadi ada dua gitu, jadi menghasilkan dua-duanya ya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat lu semua bang, dan maaf bila ada kesalahan dari perkataan gua dan mungkin rada belepetan mungkin ya cara penyampaiannya. Yang penting gua udah mengeluarkan ide atau gagasan gua tentang kampung GoFood. Oke, itu aja video dari gua hari ini, dan disimak terus video gua selanjutnya. Oke, jangan lupa di like and subscribe ya bang. Gua doain lu semua lancar usahanya dan diberi kesehatan. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.